Oke, halo semua, selamat sore. Selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah teori. Selamat datang di mata kuliah teori informasi program studi teknik informatika di semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Nah, adik-adik mahasiswa, untuk mata kuliah ini seperti yang saya bagikan di layar Anda, ya. Seperti yang saya bagikan di layar Anda, ini ada RPS. Nanti RPS ini Anda bisa lihat nanti di LMS. Kalau sudah bisa masuk LMS, nanti Anda bisa dapatkan LMS, bisa lihat secara detail. Nah, untuk RPS ini, mata kuliah Information Theory, ada capaian pembelajaran yang ditetapkan untuk mata kuliah ini. Yang pertama, capaian CPL Prodi yang dibebankan dalam mata kuliah itu diharapkan bahwa mahasiswa nantinya mampu memahami konsep dan prinsip dari informasi dan teori informasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah dengan teori pengkodean. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat menggunakan metode-metode teori pengkodean dalam teori informasi. Nah, secara detail, capaian pembelajaran ini tersebar pada sub CPMK yang akan kita jalankan dari minggu ke minggu di setiap pertemuan. Nah, untuk sub CPMK 1 itu mampu menjelaskan mengenai konsep informasi. Kemudian sub CPMK 2 mampu menjelaskan mengenai sejarah dan konsep teori informasi, entropi, dan bagaimana mengukur sebuah informasi. Untuk CPMK 3 mampu menjelaskan mengenai konsep teori pengkodean dan metode kompresi pada pengkodean sumber, kode Shannon, Fano, dan kode Huffman. Keempat, mampu menjelaskan konsep perhitungan kapasitas kanal komunikasi. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, yaitu mengenai konsep pengkodean kanal. Ada kode blok linier, siklik, konvolusional, ataupun dekode menggunakan diagram trellis dan algoritma Viterbi. Dan pada CMK yang ke-10 kita akan mensimulasikan pengkodean sumber dan pengkodean kanal menggunakan MATLAB. Ya, itu capaian pembelajaran yang dibebankan di mata kuliah ini. Nah, untuk bahan daftar pustaka atau bahan pembelajaran nantinya masing-masing mahasiswa dapat melihat itu di RPS nantinya di LMS. Nah, kemudian di minggu pertama di sini perkenalkan juga saya sebagai dosen pengampu Stralen Pratasik dengan gelar Eskom MT. Nah, di minggu ke minggu, untuk minggu pertama Anda bisa lihat di RPS, di situ ada seperti di sub CPMK tadi, mampu menjelaskan mengenai konsep informasi. Jadi itu di minggu pertama dia dimulai hari ini. Kemudian yang kedua dengan sistem perkuliahan diskusi maupun tugas ya, minggu ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai minggu ke-16. Jadi di sini kita akan ada 16 pertemuan ya, 16 pertemuan dari minggu ke minggu. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tatap mukanya. Di sini kita menggunakan metode diskusi. Di situ ada setiap pertemuan berjumlah 2 kali 50 menit. Artinya ini mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. 1 SKS itu waktunya itu 50 menit. Jadi 2 SKS 2 kali 50 menit. Itu baik itu kita diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk minggu pertama ini kita masuk ke sub CPMK yang pertama, yaitu mampu menjelaskan mengenai konsep informasi. Yang diharapkan adalah indikatornya yang dinilai dari mahasiswa adalah ketepatan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai perkembangan informasi. Nah, itu kira-kira sepanjang 1 semester ini yang akan sistem perkuliahannya berdasarkan RPS yang dirancang di Prodi Teknik Informatika. Nah, adik-adik, selanjutnya kita langsung masuk saja dalam materi. Untuk minggu ini bisa kelihatan ini? Apa bisa kelihatan? Bisa. Bisa ya. Nah, ini layarnya bisa kelihatan. Nah, untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke materi konsep informasi.
Jadi bisa dilihat di sini di layar Anda, di layar Zoom, bisa kelihatan bahwa di sini ada hierarki. Hierarki atau hierarki yang bisa menjelaskan konsep informasi. Kalau lihat di sini, ini hierarkinya berbentuk apa? Ada yang tahu? Piramida, benar. Piramid, oke. Piramid ini paling dasar. Jadi yang paling dasar itu adalah data. Jadi data jika kita kelola dengan baik, kita bisa menghasilkan informasi yang baik. Kalau informasi ini kita kelola lagi, kita bisa menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa menghasilkan pengambilan keputusan atau kebijakan yang terbaik. Jadi kebijakan yang terbaik, kata lainnya, kebijakan yang terbaik itu berasal dari data yang baik. Jadi konsep informasi bisa dijelaskan dalam piramid ini. Ya, untuk contoh, mari kita lihat contoh. Di sini contoh diambil contoh mengenai data kependudukan. Kalau data kependudukan biasanya dinyatakan dengan apa? Biasa, yang kita pegang hari-hari itu biasa ada di saku atau di dompet masing-masing. Itu apa kalau data kependudukan? KTP. KTP ya. Jadi KTP itu kan berisi nama, alamat, bisa tanggal lahir, ada di situ jenis kelamin, golongan darah, ya. Foto juga ada di situ, tanda tangan juga ada di situ. Tapi kalau data itu hanya nama, itu tidak akan berarti, tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Karena di situ kalau masih sebatas KTP, itu masih jenis kategorinya masih abstrak ya. Statusnya itu masih abstrak. Data ini masih dalam keadaan abstrak. Nah, di informasi ini data itu sudah makin terstruktur. Nah, di situ kalau kita memiliki kumpulan KTP, maka kita bisa melihat misalnya jumlah penduduk di satu kabupaten itu berapa berdasarkan penerbitan atau jumlah KTP yang ada, atau jumlah perjenis kelamin dari penduduk ya. Jadi misalnya yang laki-laki di Kabupaten Minahasa ada berapa. Nah, itu merupakan sebuah informasi dibandingkan yang sebelumnya hanya data mentah, misalnya nama apa, alamat apa. Nah, di sini kita bisa melihat sudah makin terstruktur ya, sudah makin terstruktur menjadi sebuah informasi. Nah, kalau informasi ini diolah dengan baik, maka akan bisa memberikan pengetahuan. Misalnya jenis kelamin paling banyak di tahun kelahiran tertentu. Misalnya di tahun 2005, kelahiran 2005, jenis kelamin apa yang paling banyak lahir di Kabupaten Minahasa atau di Kota Manado. Nah, itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, berdasarkan data itu, atau misalnya kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, misalnya kelurahan yang mana. Nah, dengan data yang itu, maka pemerintah bisa menetapkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Ya, jadi di Wisdom sini misalnya aturan-aturan, misalnya mau ditetapkan, kira-kira kalau ada bantuan pemerintah untuk masyarakat, kira-kira mau ditargetkan kelurahan mana. Nah, berdasarkan knowledge yang kita peroleh sebelumnya, maka kita bisa menetapkan keputusan yang terbaik yang bisa diambil oleh pemerintah. Nah, kira-kira konsep informasi yang dijelaskan dari piramida ini, dari hierarki ini, seperti itu ya. Kemudian ini manfaat, kalau dilihat tadi contoh yang diberikan adalah manfaat dalam kehidupan kita, contohnya itu dari segi kependudukan. Nah, ini informasi ini ketika kita memperoleh atau kita memegang atau kita memiliki informasi atau data yang baik dan diolah dengan baik, maka itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menumbuhkan tingkat kompeten, boleh digunakan dalam berkompetensi dan lain sebagainya. Contohnya yang di sini. Misalnya di ini ada beberapa contoh, tapi saya ambil di sini adalah 2 contoh film yang menggambarkan bagaimana penggunaan informasi yang baik itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini film yang pertama yaitu film yang berjudul Moneyball.
Jadi di sini yang menceritakan mungkin di antara Anda sudah pernah menonton ya. Jadi di film ini menceritakan bagaimana ini Brad Pitt pemeran di film itu memiliki data dan informasi yang akurat sehingga dia merancang sebuah tim yang isinya pemain-pemain mediocre ya. Pemain mediocre ini artinya tidak terlalu hebat juga, biasa-biasa saja. Tapi pemain-pemain ini klub olahraga yang dirancang ini akhirnya bisa bersaing di papan atas, malahan hampir juara. Ceritanya di film itu hampir juara, dan ini true story, artinya kisah nyata ya. Nah di sini kita mesti lihat ini Brad Pitt ketika dia menyusun pemain, biasanya kalau di olahraga itu orang pelatih ya atau manajer tim itu menyusun skuadnya, itu menyusun pemain-pemainnya itu dilihat dari skill. Ya, biasanya dilihat dari skill. Misalnya sepak bola. Yang paling hebat bermain sepak bola biasanya itu yang direkrut. Tapi kalau di film ini menceritakan bahwa di Brad Pitt dia rekrut bukan yang paling jago, tapi yang dia rekrut yang orang-orang yang biasa-biasa saja tapi memiliki statistik yang baik. Artinya itu ada data yang dia kelola menjadi sebuah informasi dan dia gunakan itu menjadi pengetahuannya. Sehingga akhirnya di akhir musim, di akhir kompetisi, dia bisa bersaing dengan klub-klub papan atas. Nah itu cerita mengenai bagaimana penggunaan informasi dalam kehidupan atau dalam segi olahraga. Nah kemudian ada juga di sini film yang kedua, The Imitation Game. Bagaimana ada data dan informasi digunakan dalam digunakan dalam peperangan. Akhirnya satu negara bisa lebih unggul dibandingkan negara yang lain dalam hal peperangan. Nah, ini juga true story. Ini juga true story berlatar belakang bagaimana itu komputer itu ditemukan. Nah, adik-adik mahasiswa untuk mata kuliah ini setelah kegiatan perkuliahan, Anda bisa nonton ini selama 1 minggu kita ini. Anda bisa cari waktu untuk nonton 2 film ini. Nanti setelah nonton film ini nanti ada tugas yang diberikan. Nanti di akhir kelas nanti saya informasikan tugas apa yang harus Anda buat. Tapi nonton dulu film ini ya. Silakan Anda nonton Moneyball dan Imitation Game. Jadi selain kita mendapatkan hiburan, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan di situ dari kedua film ini. Dua-duanya true story. Artinya ini penggunaan informasi bukan cuma fiktif, tapi memang betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, ini 2 film. Nah, kemudian setelah kita mengetahui konsep dari informasi, tadi melalui hierarki dan juga ada penjelasan dari latar belakang film tadi. Nah, ini kita masuk ke dalam perkembangan informasi. Nah, perkembangan informasi ini ada banyak. Misalnya perkembangan dari teknologinya atau perkembangan dari penggunanya. Kita sebagai pengguna manusia tentunya juga berkembang. Yang waktu dulu penggunaan informasi cuma di sekitaran dari mulut ke mulut, sekarang sudah bisa melalui internet. Jadi orang di negara satu bisa mendapatkan informasi yang ada di negara lainnya. Nah, tapi di sini yang saya mau jelaskan di sini perkembangan informasi dari segi ukuran. Dari segi ukuran. Kalau Anda lihat di sini ada kilobyte, ada megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, dan seterusnya. Nah, kita mungkin saat ini masih sangat familiar dengan gigabyte atau megabyte ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan sampai di masa di mana informasi yang kita simpan atau informasi yang ada di genggaman kita ukurannya itu bisa sampai petabyte atau exabyte, malahan sampai yottabyte. Ya, kalau dilihat di sini 1 megabyte artinya di sini dengan ukuran 1 megabyte artinya itu 1000 kilobyte. Ya, jadi ini bisa dikalikan-kalikan per kelipatan pangkat 3. Jadi 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte. Ya, jadi seperti itu. Kalau sekarang biasanya kalau kita simpan video atau kita menonton video di YouTube, biasanya sekarang 1 video musik kira-kira ukurannya atau kuota berapa yang terkuras? Kira-kira berapa? Kalau kalian nonton video di YouTube, video musik, kira-kira berapa megabyte? Ya? Kira-kira berapa megabyte yang terkuras? 20. Ya, sekitaran 20 ya. 20, 30 tergantung kualitas juga. Tapi rata-rata 20 megabyte.
bayangkan itu ke depannya itu video di YouTube itu bertambah terus, ya, bertambah terus. Akhirnya informasi nantinya yang tersimpan itu bukan lagi ukuran megabyte atau gigabyte, malahan sampai di petabyte atau exabyte, ya. Nah, perkembangan informasi dari infografis yang ditunjukkan ini juga, ya, Anda bisa lihat di layar apa yang terjadi di dunia internet dalam setiap menit. Ya, kita lihat yang paling familiar di sini ada banyak aplikasi yang menggambarkan Amazon, ada Pandora, LinkedIn, Flickr. Nah, kita lihat ini Facebook yang paling familiar, ya. Facebook. Facebook ini bisa dilihat di sini dalam setiap menit, ya, dalam setiap menit ini tercatat 6 juta Facebook view, ya, 6 juta Facebook view. Dalam 1 menit ini di seluruh dunia tercatat 6 juta kali view, ya, yang kita lakukan. Misalnya saya view postingan berapa. Kemudian band juga, band Manopo di sini ada Laneme juga, misalnya kita lihat view postingan Facebook berapa dalam 1 menit. Nah, ketika dijumlahkan ini satu dunia memiliki tercatat 6 juta Facebook view. Kemudian tercatat 277.000 aktivitas login. Ya, jadi bayangkan itu ketika kita view itu 6 juta, kira-kira kuota yang terpakai untuk melihat 6 juta kali view ini berapa besar kuota yang tercatat, ya? Kuota yang terpakai. Itu hanya dalam 1 menit. Bayangkan kalau dalam 1 jam, dalam 1 hari, dalam 1 bulan, dan seterusnya. Jadi bisa bayangkan itu aktivitas di internet ini bisa, kalau kita kembali lagi, ya, kalau kita kembali lagi di slide sebelumnya, kira-kira sudah di ukuran berapa byte ini? Apakah sudah di petabyte, exabyte, atau malahan sudah di yottabyte? Ya. Kemudian selanjutnya ada Google pencarian. Dalam 1 menit ada 2 juta kali pencarian. Ada 2 juta kali pencarian di Google Search Engine. Ya. Itu banyak sekali. Kemudian yang paling bisa digambarkan dengan kuota ini, YouTube. Dalam 1 menit itu ada 1,3 juta video view. Jadi kita anggaplah untuk 1 kali view itu sekitar 2-3 menit, ya. 2-3 menit kita view YouTube biasanya. Itu rata-rata lah atau standar. 2-3 menit, dalam 1 menit itu seluruh dunia mencatat 1,3 juta. Jadi dikalikan dengan 3 menit, itu artinya sudah ada 4 juta. 4 juta menit yang tercatat di dalam YouTube di dalam 1 menit. 4 juta menit kita menonton dalam 1 menit itu. Ya, jadi bayangkan kalau kita kalikan dengan, kalau 1 menit itu kuotanya berapa? Misalnya 5 megabyte lah. 5 megabyte. Jadi dikalikan dalam 1 menit 5 megabyte kali 4 juta. Jadi dalam 1 menit itu bisa tercatat 5 megabyte kali 4 juta, ya. Itu bisa tercatat sudah sampai di petabyte, ya. Sudah sampai di petabyte. Dalam 1 menit ada informasi seukuran petabyte yang berjalan di internet. Dalam 1 menit di seluruh dunia. Bayangkan kalau dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ya. Bayangkan itu yang penggunaan ini kuota internet di seluruh dunia. Kemudian infografis berikutnya di sini menggambarkan bagaimana keadaan yang paling familiar. Ya, Facebook juga di sini. Jadi dalam detik. Dalam 1 detik ada 41.000 postingan, ya. Dalam 1 detik ini kita ngomong 1 detik, ada 41.000 postingan yang terjadi. Jadi bayangkan kalau postingan itu memakan ukuran data yang dihabiskan itu sekitar 100 kilobyte. Dalam 1 detik ada 41.000, ya, 41.000 postingan. Kemudian ada 1,8 juta likes, ya. Dalam 1 detik ada 1,8 juta. Jadi kita scroll, likes, scroll, like, dan seterusnya. Kemudian dalam 1 detik itu tercatat ada 350 GB data yang berjalan, yang ditransfer di dalam Facebook. Itu baru di 1 aplikasi. Bagaimana dengan aplikasi yang lain?
ada YouTube, ya, YouTube, ada apalagi website, ada email dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita di keseharian biasanya paling banyak kita buka kalau pegang gadget itu apa? Aplikasi apa? WA. WhatsApp, ya, WhatsApp. Jadi dalam WhatsApp anggaplah kita melihat story saja ya, melihat story WhatsApp. Itu dalam 1 menit itu sudah berapa banyak ukuran data YouTube, ukuran data video yang kita jalankan. Bisa bayangkan ini kita penduduk dunia ada 6 miliar, anggap saja 1/5 saja yang menggunakan WhatsApp, itu sangat sedikit sekali ya. 1/5 saja sekitar 1 miliar lebih. Kemudian tiap hari berapa saja penggunaan ini aplikasi WhatsApp. Jadi bisa dibayangkan penggunaan datanya. Nah ini membuka kesempatan kepada kita untuk yang berada di mata kuliah Information Theory ini, bagaimana kita mencari atau kita mempelajari bagaimana ini ada metode-metode pertukaran informasi atau pertukaran data, metode bagaimana saya menyampaikan, di sini saya sampaikan A, dan Anda yang di rumah itu bisa menangkap itu sebagai A. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah itu yang kita akan pelajari selama 1 semester ini. Prosesnya seperti apa? Nggak segampang ini ya. Saya bilang A di sini, kalian di rumah langsung tangkap itu A. Itu ada proses pengkodean di dalam. Ada proses pengkodean sumber, pengkodean kanal atau biasa kita sebut channel ya. Di situ ada proses pengkodean. Jadi bukan langsung seperti yang kita pikirkan. Jadi itu di situ ada proses semuanya. Nah, nanti sepanjang semester ini kita akan lihat metode-metode seperti apa yang digunakan sehingga proses pertukaran informasinya ini bisa berhasil. Dan juga dengan ada ukuran data yang sebesar ini yang kita sudah lihat ini, menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita mempelajari teori-teori atau metode-metode supaya ukuran data yang besar ini mungkin saja di antara kita yang ada di sini, di antara Anda yang ada di sini, bisa menemukan satu teori atau satu metode bagaimana ini ukuran 1 GB itu hanya ditransfer sebesar 1 MB, tapi di tujuannya itu tetap terbaca sebagai 1 GB. Jadi seperti itu. Jadi bukan selalu yang kita kirimkan 1 MB itu ya akan berjalan itu 1 MB. Itu ada proses kompresi di dalam. Ada proses kompresi sehingga itu informasi itu tetap utuh sampai di tujuan tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan waktu yang lebih singkat. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian dalam perkembangan industri 4.0 ini juga kita sering ya biasanya seperti tadi ya latar belakangnya kita menggunakan gadget. Jadi itu penggunaan gadget sangat berpengaruh terhadap perkembangan informasi. Terhadap perkembangan ukuran informasi, penggunaan gadget. Bisa dibayangkan 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu waktu Anda ini masih berumur ya 8-9 tahun mungkin. Waktu itu Anda penggunaan handphone tidak terlalu sering dibandingkan saat ini yang hampir tiap detik, tiap menit itu menggunakan handphone. Jadi bisa bayangkan itu ke depannya seluruh manusia bisa menggunakan handphone. Jadi bisa dibayangkan itu ukuran data yang dihasilkan ketika kita menggunakan handphone, ketika kita berinternet, bisa bayangkan itu ukuran datanya seperti apa. Jadi sangat perlu kita mempelajari ini mata kuliah teori informasi supaya kita nantinya bisa menjelaskan atau bisa mempelajari mengenai bagaimana ini bagaimana prosedur pertukaran informasi yang terjadi. Bagaimana orang di tempat yang satu mengirimkan informasi ke tempat yang satu, bagaimana ini kalau kita kirim gambar anjing sehingga sampai di tujuan itu tetap gambar anjing. Bagaimana dia proses itu, ya? Bagaimana proses itu? Nah, itu yang akan kita pelajari sepanjang semester ini. Dan juga tidak ketinggalan bahwa dalam dalam konsep informasi ada banyak bidang ilmu yang terkait. Di dalamnya ada information retrieval, teori informasi, sistem informasi, teori kognitif dan lain sebagainya. Ada banyak, politik, sosiologi. Nah, dari sini kita mempelajari satu bidang bagian mengenai konsep informasi, yaitu kita berada di titik teori informasi ini. Ya, jadi mudah-mudahan selama 1 semester ini
Anda bisa betah belajar mata kuliah ini, ya, mempelajari konsep-konsep, kode-kode, pengkodean, dan algoritma-algoritma yang ada. Nah, untuk hari ini, teori kita, materi kita sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya di antara kalian? Saya benar. Ya, silakan Ben. Data itu benar apa? Kenapa kita perlu data for mau akses internet? Perlu itu data, no? Oh, maksudnya kuota. Iya, kuota. Nah, jadi kuota ini artinya itu biasa bahasa keseharian saja itu data. Bahasa kita saja itu data, tapi sebenarnya itu adalah kuota dari layanan provider. Kuota layanan provider. Jadi misalnya Telkomsel, mereka memberikan layanan untuk setiap kali kita mengakses ukuran informasi sedemikian besar, misalnya untuk 1 giga, kita dibebankan biayanya berapa. Itu karena kita bayar di provider. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira sama seperti listrik. Untuk penggunaan listrik berapa watt, kita dibebankan biaya berapa. Jadi kira-kira seperti itu, Ben. Ya. Oke, benar. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain lagi? Sudah tidak ada? Nah, kalau sudah tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi untuk mata kuliah ini, untuk pertemuan pertama ini kita akan ada tugas ya. Akan ada tugas yang Anda perlu selesaikan dalam minggu ini. Untuk pengumpulannya nanti diinformasikan di grup WhatsApp ya. Karena selama ini masih untuk LMS kita masih belum bisa gunakan. Jadi untuk pengumpulan nanti diinformasikan di grup WhatsApp. Nah, untuk tugas Anda bisa lihat di layar di sini. Saya persilahkan dulu untuk menonton 2 film yang tadi ya. Menonton 2 film yang tadi sambil ingat-ingat lagi materi yang disampaikan tadi. Kemudian tugas Anda yaitu membuat esai. Tahu esai? Membuat esai atau ringkasan atau pendapat Anda. Jadi dalam bentuk paragraf, kira-kira 2 atau 3 paragraf, pendapat Anda pribadi mengenai perkembangan informasi. Ya, terserah mau diangkat dari segi mana, yang penting itu pendapat Anda pribadi. Jadi silakan nonton dulu film yang diberikan tadi, kemudian nanti Anda buat tugas ini. Anda buat dulu dalam 1 halaman, kira-kira 2 atau 3 paragraf. Nanti untuk pengumpulannya saya informasikan di grup WhatsApp. Ya, jadi silakan buat esai atau bisa dikatakan rangkuman atau pendapat Anda sendiri mengenai perkembangan dari informasi. Oke, bisa seperti itu? Oke, kalau sudah, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu selanjutnya, minggu berikutnya, di jam yang sama, ya. Dan diharapkan kehadiran tepat waktu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Nanti untuk informasi selanjutnya kita bisa dapatkan di grup WhatsApp. Ya, selamat sore semua. Terima kasih. Selamat sore.